Hai guys, kembali lagi bersama kita di Klinik Saham. Hari ini adalah hari Rabu ya tentunya. Dan sampai bingung antara hari ini adalah hari Rabu atau hari Jumat gitu ya. Karena tak terasa hari Rabu ini seperti hari Jumat. Oh gitu? Ya, menurut saya gitu ya. Bukan tahu kalau menurut Fanny ya. Nah, di 8 Maret ini kita mau bahas apa tuh ya? Sesuatu atau ibarat kata nih kayak teman saya selalu bilang ibarat kata ya. Tapi kita akan bicara tentang saham teman-teman. Namun sembari kita lihat pergerakan hari ini nih, mungkin Fanny mau memberikan informasi terlebih dahulu apa-apa gitu. Yap, dan karena kita temanya kali ini memang klinik saham gitu ya Kev ya. Jadi kita pastinya pengen kasih kayak vitamin nih buat teman-teman gitu ya. Namanya klinik, kita bagi-bagi vitamin dulu nih Kev ya. Jadi vitamin apa nih yang mau kita kasih ke teman-teman hari ini? Nah jadi ini nih kita kayak kasih mungkin apa ya, kayak semacam petuah gitu ya Kev ya. Jadi ini mungkin suatu tips yang bisa teman-teman gunakan gitu ya dalam berinvestasi. Nah teman-teman tahu nggak kalau kita mau investasi saham gitu ya, katakanlah mau memilih sebuah saham, itu sebenarnya tuh ibaratnya kita sama aja dengan kayak mau memilih pacar nih Kev. Oh gitu? Iya gitu. Coba saya tanya dulu ke Kevin ya, kalau misalkan kamu mau disuruh milih pacar nih Kev, kira-kira kriteria apa sih yang kamu pengen ini Kev? Ya sebenarnya kalau saya pribadi adalah saya kan orangnya agresif ya. Jadi saya mencari perempuan yang sebenarnya keibuan. Oh gitu. Untuk menstabilkan keagresivitas saya gitu. Oh gitu. Jadi ya. Gitu, Man. Nah, untungnya sih saya udah punya istri ya. Jadi saya bisa melakukannya dari istri saya gitu ya. Maksudnya masak gitu ya. Masak, berbenah, itu kan agresif saya dalam arti mau masak itu agak mengarah gitu ya. Iya gitu, maksudnya itu poin. Jadi tentunya sama, kita dengan pasangan kita tuh harus kita pantau. Benar ya? Jadi, betul. Jadi kalau kita harus kenal lebih dalam pasangan kita, pacar kita gitu ya. Kalau saya tipenya sukanya yang keibuan, ada juga teman saya yang suka yang lebih ke workaholic gitu. Jadi suruh pacarnya itu untuk kerja gitu. Ya, kan ada tuh perempuan yang maunya maju ke depan gitu. Maksudnya, iya, maju pasti ke depan ya. Kalau mundur ke belakang dong. Jadi kalau dilihat teman-teman ada juga tuh. Jadi perempuan yang modelnya tuh bukan keibuan tapi lebih strength-nya ke ini karir. Nah, teman saya tuh ada yang suka kayak gitu. Ya cuman kan teman saya ini ibarat kata emang males-malesan ya. Jadi dia aja kerja gitu, dia di rumah, bapak rumah tangga gitu ya. Oke. Itu juga nggak boleh gitu ya. Kalau bapak rumah tangga ada investasi, boleh-boleh aja gitu. Iya. Bener ya? Bener banget nih. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman makin bingung arahnya mau kemana nih ya, tadi Kevin ngomong ya. Jadi emang sebenarnya sama aja nih. Kalau misalkan kita ditanya mau milih kriteria pacar gitu, pasti banyak nih sebetulnya kan. Kayak tadi si Kevin bilang nih mau yang keibuan gitu ya. Mungkin terus ada yang lihat juga bukan cuma itu nih, mungkin harus cantik, harus tingginya sekian, warna kulitnya apa, rambutnya seperti apa gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya kayak kita mau cari satu saham gitu ya yang menurut kita oke nih untuk kita investasikan gitu ya. Itu juga banyak kriteria yang harus kita pikirkan. Jadi misalkan mulai dari kondisi ekonominya seperti apa gitu ya, kemudian kondisi industrinya menarik atau enggak nih ke depan gitu ya, hingga sampai nanti masuk ke pemilihan sahamnya. Kurang lebih kayak gitu Kev. Ya bener banget Van. Jadi kadang tuh kita juga kalau sebagai laki-laki ataupun teman-teman yang sekarang dengerin sebagai wanita gitu kan juga mempunyai kriteria buat laki-lakinya juga, bener nggak Van? Yap, bener banget. Jadi itu kadang jangan sampai kita di prank ya. Kayak misalnya kita ini kayaknya si A ini kayaknya modelnya kebapaan nih, atau sebaliknya si B ini adalah model keibuan. Pas ditelusurin ternyata dia kebalikannya. Malah dia extra fun misalnya wanita yang lebih ke arah happy gitu ya, lebih jadi tuh lebih jiwanya tuh lebih suka kepada laki-laki yang juga happy juga gitu. Ada juga tuh Van kayak gitu. Nah kalau misal kita nggak tahu ya, misalnya kita nggak tahu, akhirnya kita jadi prank sendiri gitu. Nah ada cerita ya, kalau kita lihat ada saham juga nih Van, hari Jumatnya naik nih Van, pas dibeli hari Senin turun Van, Senin Selasa langsung turun. Itu kita di prankin karena kita nggak kenal karakternya kan. Jadi itu juga salah satu cara supaya kita harus kenal dulu karakternya. Mungkin bisa dari teknikal, bisa dari fundamental. Nah kalau teman-teman yang punya pasangan ya teman-teman PDKT-nya dari pembicaraan ya, satu one on one gitu ya, seperti itu Fani. Ya benar banget nih.
gimana nih teman-teman ya vitamin kita hari ini? Mantap ya. Moga-moga ini bisa manjur, ini bisa dipakai buat semua teman-teman ya. Betul. Untuk investasi kalian ya. Iya. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Kev? Ya tentunya kita pasti ngomongin pasar dong. Karena pasar ini tuh belakangan ini gimana ya, agak kurang enak kan. Karena by the way teman-teman kita harus akui ya, biasanya tuh minggu lalu tuh sekitar 6.800, 6.900. Tapi nggak tahu ya belakangan ini tuh pasar kayak gimana ya, 6.700 gitu. Kayaknya kurang enak dilihat gitu ya. Dan teman-teman yang di Discord tuh juga pasti akan bicara, ini kenapa nih pasar kok begini-gini terus ya, Van ya? Yap, benar banget. Jadi kalau kita ngomongin ya tentang market, kenapa sih market mungkin geraknya ya cuma sedikit naik, sedikit turun gitu ya, tapi maksudnya benar-benar nggak kemana-mana gitu kalau teman-teman lihat ya. Nah mungkin yang bisa kita highlight juga adalah kenapa terjadi seperti itu, karena memang kalau kita lihat ini ada efek nih ya dari pidatonya Powell kemarin. Jadi memang dari hasil pidatonya itu dia tuh lebih hawkish gitu kan sebenarnya dibandingkan dengan sebelumnya. Hawkish itu kayak saya ya, berarti agresif gitu ya. Ya enggak juga. Kan hawkish itu lebih agresif menaikkan suku bunga. Nah, saya juga gitu menaikkan lebih agresif gitu. Menaikkan apa nih? Enggak tahu, menaikkan berat badan tentunya ya. Karena kan ujung-ujungnya kan saya masak sama istri saya lebih agresif gitu. Masak. Maksa banget. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya dari pidatonya Powell kemarin teman-teman ya, jadi emang nih tendensinya mungkin aja dia akan lanjut menaikkan suku bunga lagi lebih agresif tadi kayak Kevin bilang gitu ya. Hawkish ya. Iya benar hawkish tadi gitu ya. Jadi tadinya nih memang ekspektasinya paling nih The Fed akan naikin tuh sekitar 25 bips aja nih Kev di bulan Maret ini. Itu tanggal 22-an teman-teman ya. Nah dari pidato kemarin setelah mereka bilang bahwa kayaknya harus naikin lebih tinggi dan waktunya pun kayaknya lebih panjang gitu ya. Nah itu ekspektasi marketnya berubah. Jadi yang tadinya 25 bips ini ekspektasinya naik jadi 50 bips. Wow. Gitu Kev. Nah ini yang ditanggapi negatif oleh market dan itu akhirnya juga membuat rupiah kita nih hari ini makanya koreksi kan. Rupiah kita kan lumayan nih. Berarti tadi yang 25 jadi 50 ya, saking agresifnya dia. Akhirnya dia saking agresifnya tuh suku bunga naikin di The Fed. Akhirnya rupiah kita melemah gitu ya. Melemah dalam tanda kutip karena saking agresifnya. Ya, nggak usah diulang terus kata agresif ya. Dia jadi lemah gitu. Makanya harus ada booster ya, Van ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman data-data, ini saking melemahnya karena agresivitas dari suku bunga The Fed ya. Ini gue serius loh. Iya. Gak bercanda. Jadi saking kok gue ulangin terus ya. Pokoknya intinya ini kita lihat deh data terakhir itu rupiah 15.450 ya. Itu saking melemah gitu. Saking melemah. Saking melemahnya gitu. Nah, terus kita lihat makanya market cenderung sepi. Iya. Karena tentunya ini kan kalau misalnya satu lawan satu sama-sama kuat kan enak dilihat gitu. Tapi kalau satu agresif, yang satu lemah kayaknya gimana gitu, kayak ya contoh kayak nonton bola kemarin gitu ya, LV lawan M.U nih gitu ya. Itu kan gimana gitu ya. Nggak ngerti ya. Ngerti dong. Jadi ya saya pendukung MU tenang aja. Enggak sih sebenarnya Arsenal gitu ya. Tapi itu kan jadi nggak enak ya ininya gitu. Kok masuknya ke situ ya. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat nih teman-teman ya, jadi memang kenapa market juga sepi ini kan bukan cuma hari ini doang nih Kev ya sebenarnya nih. Jadi kalau teman-teman lihat ini kita harus membandingkan itu yang namanya ADTV. Jadi apa tuh ADTV? Ini adalah average daily turnover. Dan kalau teman-teman bandingkan ya data untuk Januari sampai dengan bulan Februari 2023 itu dibandingkan dengan Januari Februari tahun kemarin gitu ya di 2022. Kurang lebih tuh average daily turnover-nya itu turun sekitar 24% secara year on year. Jadi sebenarnya ini juga nih yang menyebabkan kenapa akhirnya kelihatannya tuh marketnya sepi gitu ya. Itu sebenarnya udah terrefleksi nih di average daily turnover itu gitu ya. Dan kelihatannya ini juga faktornya adalah karena investor lokal institusional ini nih lebih menunggu jadwal IPO yang akan datang nih Kev. Jadi makanya mereka tuh kayak keep money gitu ya untuk nanti bisa dispendingkan membeli IPO yang akan datang gitu. Berarti IPO-nya bakal menarik nih. Benar. Betul sih. Ini coba-coba untuk nahan dulu, jangan masuk pasar supaya dia lihat IPO. Betul. Ya, tentunya itu yang harus ditunggu ya, IPO-nya itu ya, Fanny. Bener banget. Jadi memang ada dua nih yang mereka lihat lumayan menarik gitu ya. Ini ada IPO Harita sama MBM.
Oke, Gitu, Arita dan MBM. Yap. MBM itu anak usaha dari MDK bukan? Yap. Oke, itu berbau-bau baterai ya kayaknya nikel. Ya, baterai betul. Benar-benar. Ini ada hubungan dengan EV dua-duanya. Nah, gitu. Van, Yap. bicara tadi EV, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Madi. Yap. Dia mau nanya, bagaimana nih saham Inco, bagus nggak untuk long term? Terus dia lihat, terus gimana sih menentukan saham yang cocok untuk long term? Saya mau kasih tahu dulu ya yang long term dulu. Kalau tadi kita lihat, sama lah pembahasan kita di awal. Ya. Kita kan bicara bagaimana kalau kita mencari pasangan yang terbaik buat kita, gitu Ya, kan? betul. Berarti kan mau nggak mau kita harus PDKT. Nah, tentunya kalau di pasar saham PDKT-nya kita harus lihat dari sisi laporan keuangannya, Yap. kebijakan manajemennya, lalu dari data kuantitatif dan juga kualitas dari si produknya. Kalau dia menjual produk, kalau dia jual jasa, kita lihat kualitas jasanya bagaimana. Apakah dia bagus dalam memaintain customer-nya, ya itu juga harus kita perhatikan. Itu satu poin pertama. Yap. Terus dari segi kuantitatif pertumbuhannya gimana, penjualannya, lalu juga labanya itu bagaimana. Itu kalau kita cari tuh perusahaan yang growth. Itu udah pasti untuk jangka panjang karena kan tentunya ini sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan dari si sahamnya gitu ya. Nah, bicara Inco. Nah, Inco itu kan sebenarnya ini tentunya kan sektor nikel ya, Van ya. Indonesia ini menjadi salah satu negara yang kalau kita perhatikan arah-arahnya ini mau menjadi hilirisasi tentang nikel sendiri. Dan ini juga kalau kita lihat dari data ya bahwa hilirisasi yang dibuat Indonesia ini udah melampaui negara Cina, dan kalau kita yang di mana global negara Cina ini menjadi global nickel production di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat rata dari segi pergerakan Indonesia itu di mana sektor nikel itu melampaui dari si China sendiri dari produksinya. Itu sekitar berapa, Pak? Itu 40% dari full year di tahun 2022 di Indonesia sendiri. Terus kita lihat saham Inco. Nah, Inco ini kalau kita lihat dengan adanya segmentasi bahwa pemerintah juga fokus kepada segmentasi nikel, ini juga memberikan dampak juga bagus buat pergerakannya. Nah, terakhir kalau kita lihat data terakhir ini memang Inco ini sekarang lagi menjaga proyeksinya terbaru nih, mereka habis belanja modal nih, Van. Belanja modal terbaru untuk RKEV Bahodopi ya. Agak susah ngomongnya ya. Yang paling enak tuh bahasnya HPAL ya, tapi ini kita harus bahas RKEV Bahodopi. Jadi kalau kita lihat ini sekarang karena memang untuk mau hilirisasi, Inco juga bergerak untuk masuk ke dalam tentunya dalam hilirisasi tersebut gitu ya. Kalau kita lihat juga bahwa modal ini lebih tinggi nih dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya gitu ya untuk bahas RKEV di Bahodopi gitu ya. Ini kalau kita lihat ini yang dikeluarkan adalah 30.000 per ton US dollar dibandingkan perusahaan sejenis hanya 10 sampai dengan 16.000 per ton US dollar. Dan tentunya untuk kita mengcover nih, Van, saham Inco valuasinya di level targetnya 6.990. Untuk rekomendasinya kita masih untuk hold ya. Itu sih untuk Inco. Nah, mungkin mau ditambahin oleh Fanny? Nah, mungkin aku lebih mau memperjelas nih ya. Jadi mungkin ada dari antara teman-teman yang belum engeh nih gitu. Apa sih itu Arkev tadi yang kamu sebut gitu ya. Kemudian Inco sendiri sebetulnya tuh company apa sih? Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu di luar sana. Nah, jadi sebetulnya Inco ini memang relate dengan nikel nih teman-teman gitu ya. Tapi jenis nikelnya ini berbeda nih dengan nikel yang biasanya. Jadi jenis nikelnya Inco ini adalah nikel mate. Jadi itu kadar nikelnya tuh tinggi gitu istilahnya dibandingkan dengan kayak misalkan yang jual ore dan sebagainya itu kadarnya rendah seperti itu. Dan kalau ditanya Inco ini emang kedepannya melakukan hilirisasi, kenapa? Jadi dia tuh punya ada 3 proyek besar ke depan sebetulnya teman-teman. Dan salah satunya tadi yang Kevin sebut ya, itu yang namanya RKEV tadi ya. RKEV ya? Yap. Dan RKEV ini sebetulnya nih fungsinya apa sih gitu ya. Jadi dia akan mengolah nikel. Ini terutama bisa jadi ke arah misalkan NPI atau misalkan ferronikel gitu ya, yang tujuannya ujung-ujungnya sebenarnya untuk stainless steel. Jadi bukan ke electric vehicle. Nah, tapi Inco ini juga punya project lain nih gitu ya. Contohnya kayak di Pomala, ini ada HPAL yang mereka kembangkan dan nanti akan mereka kembangkan juga di yang setelahnya lagi gitu ya, Sorowako ya. Dan kalau kita lihat HPAL ini bedanya apa nih sama yang RKEV tadi? Nah, HPAL ini justru nanti yang akan relate ke baterai electric vehicle gitu sih, Kam. Betul banget. Ya. Jadi kalau RKEV, bener ya? Atau saya bisa bilang RKEV gitu ya. Itu biasanya produksinya buat infrastruktur ya.
Stainless steel. Stainless steel dan Yep. sebagainya. Tapi kalau HP itu Lebih mau ke baterai. Jadi elektrik, teman-teman ke bisa baterai. membedakan ya Yep. dari kedua tersebut. Nah, Van, ini juga ada pertanyaan lagi nggak? Ini kalau ada teman-teman mau nanya, silakan ya, kita mau live juga boleh ya. Pertanyaan live juga, iya ya. Yep. Ini dia pertanyaan. Dan tadi nih ada pertanyaan dari apa? Pak Lemone Salty, bukan ya itu tadi ya? Tadi di mana? Lihat di general ya? Enggak deh. Nah, Welcome. tadi sepintas nih saya baca nih pertanyaan dari Pak Lemone. Jadi katanya apa, cari saham intinya tuh yang nyaman ya. Wah, ini apa, filosofinya kena banget ya. Jadi kayak kita harus cari pasangan juga yang nyaman gitu kan. Jadi saham juga sama ya. Iya, benar. Harus yang nyaman ya. Iya. Oke. Nah, Yuk. mau tanya. Next nih ya. Oh, ini saya dulu ya, insentif ya. Oh iya, ini saya mau nanti habis itu baru Fani ya. Oke. Ini ada pertanyaan ya tentang insentif motor ya. Jadi belakangan ini kalau kita lihat kan dari berita, kalau saya nih bahwa ini sebenarnya positif banget ya buat teman-teman, karena tentunya pemerintah membantu kita sebagai konsumer untuk membeli motor. That's it, seperti itu. Jadi satu sisi kita juga diuntungkan dari segi konsumer karena ada program adanya insentif buat pembelian motor listrik, itu satu. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari sisi produsennya juga dapat keuntungan karena tentunya dengan adanya pembantu lagi, maksudnya dengan adanya perbantuan dari pemerintah untuk yang beli ya, untuk khususnya bagi teman-teman millennials gitu ya, atau yang punya duit banyak nih untuk mau masuk gitu ya ke mau beli gitu ya. Nah ini tentunya dari segi volume ada peningkatan nih Van ya. Tapi tentunya apa-apa aja nih, merek-merek apa yang dia mendapat insentif. Kalau kita lihat untuk mobil roda 4 itu ada yang insentif tuh Wuling sama Ioniq 5. Ya, Wuling kita tahu yang mobil kecil itu. Satu lagi yang nggak sekecil ini juga ya. Tapi lucu gitu. Terus yang kedua ada Ioniq 5. Ioniq 5 itu Hyundai. Ya. Jadi itu yang mendapatkan subsidi dari pemerintah gitu ya. Terus yang roda 2 itu ada 3 yang kita lihat, yaitu Gesitz, Volta dan Sliss. Nah, Gesitz itu yang memproduksi adalah Wika, Volta itu adalah NFCX kode sahamnya, lalu yang terakhir itu Sliss adalah Sliss, SLIS. Dan dari lihat pergerakannya NFCX tuh pas hari Senin menguat luar biasa. Lalu juga Sliss itu naik juga di hari Selasa. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya walaupun kita tahu Wika nih masih agak struggle ya, karena tentunya dia banyak kan konstruksi juga kan. Pas kitanya auto reject bawah, teman-temannya juga turun gitu ya, makanya dia juga ngikut. Jadi makanya kalau kita lihat yang menarik itu pada perdagangan yang saat sentimen ini keluar adalah NFCX dan Sliss, seperti itu teman-teman. Yap, benar banget nih. Dan kalau mungkin pertanyaan teman-teman adalah kenapa nih nggak semuanya aja dikasih insentif gitu ya. Jadi pemerintah tuh memilih yang punya tingkat TKDN 40% teman-teman, minimal 40% gitu ya. Jadi makanya yang di bawah itu TKDN tuh kayak komponen yang dari dalam negeri gitu kan kurang lebih ya. Nah kalau misalkan dia belum memenuhi aturan itu, makanya dia nggak dapat insentif, kurang lebih seperti itu. Karena padahal kalau electric vehicle tuh banyak sebenarnya yang listing ya. Contohnya kayak kemarin nih yang kita adain apa tuh, yang kamu meet and greet dengan Indi ya kan. Oh iya benar-benar. Itu ada Alpha One. Iya, itu terus juga bagus sih. Iya, ada Toba juga gitu benar, kan. Benar, jadi sebenarnya ada yang lain nih ada gitu. yang lain. Cuma tapi mudah-mudahan itu juga nanti ke depannya bisa saja. Benar. Berarti kan nggak ada yang tahu gitu. Karena pasti mereka bisa meningkatkan TKDN-nya tadi gitu ya. Betul. Oke, lanjut nih. Ini pertanyaan dari Bapak Alex nih ya. Mau tanya view-nya Antam nih. Ini untuk swing long. Karena kemarin ikut kelas Bu Fani, kepencet. Oh iya boleh. Iya, Antam looks interesting ya katanya untuk di long catalyst electric vehicle nih. Ada average di 2050-an, apa better di average down? Oke, thank you pertanyaannya Pak Alex ya. Dan karena udah ikut kelas kemarin pasti udah lebih detail lagi gitu ya, mengenai Antam. Dan kalau ditanya sekarang dengan koreksi harga yang seperti ini gitu, arahnya mau kemana? Kalau menurut saya pribadi ini better memang harus ada average down ya, karena tadi balik lagi harga average-nya itu kurang lebih kan 2050-an nih. Kalau Pak Alex go average down ini agak sulit nih untuk bisa balik ke situ gitu ya. Jadi mungkin bisa di watch Pak Alex di sekitar 1850. Kalau misalkan ini masih kuat ya di area 1850, ini kelihatannya masih ada potensi dia untuk technical rebound.
Mungkin dalam middle term ini bisa kemana nih untuk Antam? Ini bisa ke sekitar, balik lagi mungkin ya sekitar 2050 sampai dengan 2070 gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak average down, ini kan otomatis cuma kayak balik modal. Nah kalau ada average down di bawah, nah mungkin kan harga average-nya ini akan turun nih Pak, gitu ya. Dan ketika dia balik lagi ke 2050 itu malah udah cuan. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab nih Pak Alex. Oke, next nih Kev. Ada apa lagi nih? Ada ini nih ya, ada pertanyaan dari Pak Kurvi. Ini pertanyaan mengenai long term masih aman atau enggak ya? Mungkin ini kalau misalkan ditanya masih aman atau enggak, mungkin lebih ke arah IHSG-nya kali ya maksudnya ya. IHSG-nya masih aman atau enggak ya? Oke, kalau menurut kita sebetulnya IHSG itu memang balik lagi ya, karena tadi dilihat sepi itu karena apa? Baik lagi emang karena masih menunggu IPO. Tapi kalau kita ngomongin based on valuation, Pak Skurvi ya, atau Ibu Skurvi ini, Pak Skurvi ya. Oke, ini sebetulnya secara valuasi sih udah nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi mungkin kalaupun ada koreksi-koreksi ke depan, nggak akan terlalu dalam dari sini harusnya gitu ya. Tapi kalau based on technical nih, gimana nih Kev, IHSG nih Kev? Bisa dibahas mungkin nih. Dari IHSG ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan IHSG memang akhirnya rebound ya. Tadi walaupun tadi sempat menyentuh 6726 tapi seenggaknya hari ini kalau kita lihat di closing, karena ini 250 ya Van ya. 6760 di mana ini ada terjadi rebound dan ini di luar dari psikologi supportnya yaitu 6750. Kalau kita lihat mudah-mudahan ya 6760 ini bisa dilanjutkan untuk kontinuitas penguatan lagi nih Van. Kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan di hari esok ada penguatan. Tapi kita lihat juga deh nanti pagi itu kan Dow Jones juga bergerak liar nih belakangan ini dalam arti tendensinya menurun. Nah ini kita confirm nih dari beberapa indeks regional ini apa mengikuti apa tidak. Nah sejauh ini sih ya, IHSG masih cukup kuat karena memang udah 2 hari terakhir memang kemarin udah mengalami pelemahan. Mudah-mudahan nih udah ada pergerakan rebound ya Van ya. Tentunya ini sangat bagus ya, tapi kita juga harus lihat nanti jam 3.00 karena ini masih ada 8 menit lagi. Pertanyaannya adalah apakah IHSG berada di atas 6750 atau di bawah? Kalau masih di atas, performa dia untuk besok rebound untuk sesaat tentunya ada perbaikan gitu ya. Mungkin bisa di resisten 6780 kalau kita lihat dan tidak menutup kemungkinan 6800. Tapi itu sejarah dari pergerakan. Tapi tentunya closing market ini sangat ditunggu juga untuk hari ini maupun juga esok. Kalau misalnya dia balik lagi di below 6750, tentunya ya IHSG akan mengalami pelemahan ya. Walaupun sempat nanti ada proyeksi besok penguatan, tapi seenggaknya melemah lagi closing market, ya itu jadi kurang bagus gitu ya. Itu yang kita lihat dari dari IHSG seperti itu. Iya. Dan mungkin ini sekaligus sebetulnya kalau kita lihat nih ada pertanyaan lanjutan nih sebenarnya. Ini masih relate nih dengan pembahasan IHSG kita. Ini dari Bapak Sudiono ya. Jadi Pak Sudiono tanya nih, Bu Fani gimana dengan plannya The Fed ya? Ini mau menaikkan suku bunga. Oke, thank you untuk pertanyaannya Pak Sudiono. Jadi kalau boleh tadi saya ulang sedikit gitu ya. Mungkin Pak Sudiono tadi masuknya agak terlambat di klinik saham tadi. Jadi kita udah bilang juga bahwa sebetulnya yang sekarang membuat market cenderung koreksi itu salah satunya adalah hawkish-nya The Fed gitu ya. Jadi The Fed ini memang lebih ke arah mungkin akan menaikkan lebih agresif dibandingkan dengan yang mereka targetkan sebelumnya. Dan kalau ditanya meeting yang paling dekat kapan sih untuk The Fed, ini di tanggal 22 Maret ya. Jadi awalnya sebelum Powell itu ada kasih pidato kemarin, jadi harusnya tuh naiknya cuma 25 bips gitu ya, ekspektasi market. Tapi kemudian setelah selesai pidato yang tendensinya cenderung hawkish atau agresif tadi yang si Kevin bilang ya. Nah ini tendensinya nih memang akhirnya naik gitu ya. Jadi kemungkinan malah bisa naik lagi sebesar 50 bips gitu ya. Dan kalau ditanya benar-benar dia naik 50 bips, itu probabilitasnya sekarang udah 73,5% Pak Sudiono. Dan kalau misalkan dia naik, ini berarti akan ada di range 5 sampai dengan 5,25 gitu ya. Nah kalau pertanyaannya adalah sampai dengan akhir tahun kira-kira The Fed bisa naik sampai ke berapa nih? Nah so far ekspektasinya itu dia bisa naik sampai dengan sekitar 5,5 sampai dengan 5,75. Jadi kurang lebih
ada potensi tahun ini tuh masih ada kenaikan 100 bips kurang lebih seperti itu Pak Sugiono ya. Jadi ini juga yang mungkin harus kita watch ke depan, karena kalau naiknya lebih agresif, ini saya rasa juga bisa mempengaruhi outflow dari IHSG, dan pastinya ini bisa membuat IHSG koreksi lagi ke depan gitu ya. Ya, ini ada, seperti itu sih. Ini ada pertanyaan nih, saya mau jawab nih Van. Dari Bapak Nong 014. Oke. Bagaimana dengan prospek saham TAN Group seperti Cleo dan Avia? Kalau dilihat kan dari growth company-nya merupakan perusahaan yang sedang bertumbuh, tetapi kalau dilihat dari segi fundamental jelas sekali bahwa harga sahamnya sudah sangat tinggi. Nah, jadi gini Pak Nong 014 ya, mohon maaf ya, karena di sini Nong 014. Jadi pertanyaannya ini jarang sekali karena bicara Avia, tapi dan Cleo. Tapi saya mau lihat dari Avia dulu ya. Kalau kita lihat untuk PBV dari current sekarang, itu PBV-nya 3,92. Terus kalau kita lihat dari untuk forward PE depannya ini 22. Terus juga kalau kita lihat juga dari current PE ratio dengan TTM itu 26. Nah, kalau kita lihat data-data seperti ini dari harga saham sekarang ya, itu memang masih dalam tanda kutip kalau kita bicara PBV memang agak mahal ya. Karena tentunya ini di atas 1. Walaupun kita lihat dari segi pergerakan Avia ini memang sudah berada di teritori sideways, kita harus akui. Tentunya sideways ini terbentuk karena sebelumnya terjadi downtrend ya. Kalau teman-teman lihat dari tanggal 13 September dari chart itu terlihat satu. Terus yang kedua, kita lihat juga bahwa berita terkait ini bahwa Avia ini mencatatkan penurunan laba bersih untuk full year tahun 2022. Ini turun sebesar 2,37%. Kenapa sih bisa turun? Ini juga kalau kita lihat ini meningkatnya beban harga bahan baku. Jadi kalau kita perhatikan kan Avia sendiri kan perusahaan yang cukup fokusnya kepada cat ya. Jadi tentunya ini bahan bakunya mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat kan beberapa harga komoditas juga mengalami penguatan gitu. Tentunya ini juga sangat mengganggu ya dari segi dia punya margin gitu. Tapi seenggaknya begini, kalau kita lihat dari segi fundamentalnya memang benar tadi ya, dari harga sahamnya ini agak kemahalan dan sebagainya kalau kita lihat dari secara PBV. Tapi kalau kita secara teknikal memang level-level seperti 610 atau level 600 ini memang menjadi level bottomnya sebenarnya. Nah, tapi entah kenapa secara volume tidak terlalu atraktif. Jadi itu yang kita bisa perhatikan untuk saham Avia. Makanya kalau model saham ini sepertinya untuk bisa di watch aja sih secara short term, tapi membuat investasi dengan PBV 3 mungkin agak susah ya, karena tentunya PBV-nya sudah agak kemahalan ya. Dan sektor ini memang kurang begitu dilihat dari beberapa investor atau investor asing gitu. Karena tentunya kan biasanya agak susah ya mereka untuk melihat sektor yang berbau-bau wood, kayak kayu, kayak konstruksi yang berbau cat dan sebagainya, itu agak jarang dilihat. Makanya ini biasa sih bagi investor-investor yang retail sih sebenarnya. Itu yang kita lihat untuk Avia. Kalau satu lagi Cleo, kita belum cover terlalu dalam untuk Cleo. Makanya kita bahas secara teknikal aja ya Pak. Ini kita lihat ini juga sama ya, pergerakannya masih bottom. Ini level supportnya 440 dan resistennya 480 ya untuk Cleo. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya Pak. Thank you banget nih atas pertanyaan Pak Nong 014. Oke. Next ini saya mau jawab Goto dulu ini ya. Sebelum nanti kita akan undang Ibu Zahra nih. Tadi ada yang angkat tangan nih ya. Nanti bisa langsung tanya ke kita. Nah, Goto gimana? Jadi ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Kalau kita ngomongin Goto ini pasti nggak lepas dari kita lihat Shopee seperti apa sih kinerjanya gitu. Karena kan Goto nih ada punya Tokopedia gitu ya. Jadi kita harus lihat yang relate dengan peers-nya. Nah, kalau kita lihat dari segi Shopee ini kan yang memang belum listing di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat di luar itu namanya C Ltd. Nah, jadi kalau dilihat dari C sendiri, Shopee ini nih udah membukukan adjusted EBITDA positif di fourth quarter 2022, dan ini cukup lumayan mengagetkan karena kan ekspektasinya sebenarnya baru positif tuh mungkin 2024. di tahun ini sebenarnya. Dan karena dia udah positif duluan gitu ya, ini jadi ekspektasi orang sebetulnya nih adalah apakah nanti Goto juga akan lebih cepat nih gitu ya untuk profitnya gitu ya. Dan kalau kita lihat berkaca dari yang Shopee tadi, kenapa dia bisa akhirnya lebih cepat positif, karena yang mereka pertahankan itu jadi kayak misalkan udah nggak kasih banyak diskon. Mungkin ini teman-teman juga berasa ya. Kalau misalkan kita beli apa gitu, diskonnya tuh udah sedikit gitu ya.
Dan itu artinya apa? Ini artinya company itu udah mengurangi istilah kayak bakar-bakar uang gitu ya, sehingga itu bisa mempercepat mereka profit seperti itu. Dan juga kalau dilihat ini banyak cutting cost juga sih gitu ya. Dan kalau kita lihat Gotoh mungkin ke depan apalagi nih newsnya yang menarik. Ini rumor-rumor sih Kev ya. Jadi mungkin antara either Jumat ini atau Jumat depan Gotoh nih kemungkinan akan ada layoff lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang satu sisi menyedihkan, tapi mungkin memang itu harus dilakukan supaya si company-nya ini bisa lebih cepat untuk profit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan kita tanya berapa sih target price fundamental untuk Gotoh gitu ya. Jadi dari segi CMB ini kita menetapkan target price secara fundamental di 150 seperti itu. Di upgrade ya? Tadi kan 125 kan? Waktu itu banget ya. Iya. Oke, kita undang Mbak Zahra dulu kali ya. Halo Mbak Zahra. Halo. Emang itu dia caranya? Iya. Oke, silakan. Yuk, kedengeran. Kedengeran Mbak? Aku mau nanya dong, kalau BGN itu udah memasuki aspek sebelum 50 dolar. Iya. Oke. Makasih Mbak Zahra. Oke, mungkin saya ulang dulu pertanyaannya ya untuk teman-teman, pasti ada yang nggak kedengeran ya. Jadi Mbak Zahra ini tanya gudang garam ini kira-kira udah masuk ke dalam pola uptrend atau belum ya? Itu pertanyaannya. Iya benar. Yap, langsung aja Kev dibahas. Iya. Jadi itu ya pertanyaan. Thank you Mbak Zahra. Kalau sekarang sih memang polanya masih uptrend ya. Itu dilihat di tanggal 24 Januari sampai sekarang masih uptrend. Cuman setelah pergerakan dia 16 Februari teman-teman Bapak Ibu, itu tuh sebenarnya secara rally-nya udah terbatas ya. Jadi kalau kita lihat performanya ini kembali lagi dia terbatas dan ternyata sempat turun sampai 24.000 tapi habis itu bounce back lagi, dia mantul lagi, dia naik lagi dan sekarang di 26.200 closing market jam sekarang ya di tanggal 8. Nah, kalau kita lihat bagaimana nih ke depannya. Kalau dilihat dari pergerakan mungkin dari segi pergerakan memang tendensinya dia punya range itu terbatas ya. Jadi resistennya di 27.200 dan bawahnya adalah 25.150. Jadi 27.200 dan juga 25.150. Jadi kita lihat ya nanti di esok hari Kamis ataupun di hari Jumat dan paling lamanya di minggu depan, apakah dua level ini akan ditembus apa enggak? Kalau nanti ternyata di 25.000 tertembus, ini akan menjadi pola reversal, kembalikan arah. Tapi dengan catatan ya, 25.100 ini pernah juga ditembus pada tanggal 28 Februari yang lalu, tapi di tanggal 1. Tapi habis itu bounce back lagi dia di tanggal 3 ya, tanggal 2. Nah, kalau dia nanti tertembus sama polanya dia tembus lagi 25.000, nah kemungkinan dia coba ke supportnya di level 23.000. Nah, di bawah 23.000 ini kurang nyaman karena dari segi pergerakan dia akan berubah. Polanya reversalnya menjadi ke arah sideways cenderung melemah. Tapi sebaliknya kalau nanti 27.260 yang dimana itu sebagai level resisten ditembus sama dia akan melanjutkan penguatan dan kembali lagi dia akan menjaga polanya untuk coba naik lagi nih Van ke 28.000. Jadi itu yang kita bisa perhatiin, makanya next time esok ya kira-kira kita akan pantau level yang supportnya apa resisten yang akan dijebolin sama dia. Gitu, Oke. Sampai jumpa nanti juga bagi teman-teman yang nonton Blackpink. Itu di hari Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu ya. Oh ya, gitu? Iya, itu juga bagus tuh. Karena kan kita promo juga Blackpink. Iya. Oke, itu aja. Oke, Siap. bye-bye. Bye.